Saya akan menceritakan cerita rakyat asal Papua yang judulnya Legenda Matahari Tenggelam. Sebelum menonton, alangkah baiknya ditekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, terima kasih. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di Papua, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Dia adalah seorang pemburu yang handal dan gagah. Dia sangat dicintai oleh gadis-gadis di desanya, tetapi dia belum menemukan pujaan hatinya. Suatu hari dia pergi berburu ke hutan bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, dia melihat seekor burung merak yang indah. Bulunya berwarna-warni dan mengkilap seperti pelangi. Raka terpesona oleh keindahan burung itu dan ingin menangkapnya. Dia meninggalkan teman-temannya dan mengejar burung merak itu. Burung merak itu terbang dari satu pohon ke pohon lain, seolah-olah menantang Raka untuk mengejarnya. Raka tidak menyerah dan terus mengikuti burung itu. Akhirnya, burung merak itu terbang ke arah gunung yang tinggi. Raka pun mengikutinya tanpa ragu. Dia tidak menyadari bahwa dia sudah jauh dari desanya dan teman-temannya. Dia hanya fokus pada burung merak itu. Sesampainya di gunung, burung merak itu mendarat di sebuah gua. Raka pun masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua, dia terkejut melihat banyak harta karun yang berserakan. Ada emas, permata, mutiara, dan barang-barang berharga lainnya. Raka tidak tertarik dengan harta karun itu. Dia hanya ingin menangkap burung merak itu. Dia melihat burung merak itu bersembunyi di balik sebuah batu besar. Raka pun mendekatinya dengan hati-hati. Tetapi ketika dia hendak menangkap burung merak itu, tiba-tiba batu besar itu bergerak dan menyingkap wajahnya. Raka terkejut bukan main. Ternyata batu besar itu adalah seorang raksasa yang sedang tidur. Raksasa itu membuka matanya yang besar dan melihat Raka. Dia marah melihat ada orang yang masuk ke guanya. Dia pun mengaum dengan keras dan mengangkat tangannya yang besar untuk memukul Raka. Raka ketakutan dan berlari keluar dari gua. Dia berharap bisa lolos dari raksasa itu. Tetapi raksasa itu lebih cepat dari dia. Dia mengejar Raka dengan langkah-langkah yang panjang. Raka berlari sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa menghindari raksasa itu. Raksasa itu berhasil menangkap Raka dan mengangkatnya ke udara. Raka meronta-ronta dan berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Raksasa itu membawa Raka ke mulut gua. Dia melihat matahari yang sedang terbenam di langit. Dia pun berkata kepada Raka, "Kamu telah mengganggu tidurku. Sekarang aku akan menghukummu. Aku akan melemparmu ke matahari. Kamu akan terbakar dan mati bersama matahari." Raka ketakutan mendengar ancaman raksasa itu. Dia berdoa kepada Tuhan agar diselamatkan. Dia juga menyesali keputusannya untuk mengejar burung merak itu. Dia sadar bahwa dia telah terpedaya oleh keindahan semu. Raksasa itu tidak peduli dengan permohonan Raka. Dia pun melemparkan Raka ke arah matahari. Raka terbang ke udara dan mendekati matahari. Dia merasakan panas yang menyengat dan nyeri yang tak tertahankan. Tetapi, sebelum Raka sampai ke matahari, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu datang dari arah yang berlawanan dengan matahari. Cahaya itu berbentuk seperti seorang wanita yang cantik. Wanita itu adalah Dewi Matahari, penguasa matahari. Dia melihat Raka yang sedang terbang ke arahnya. Dia merasa kasihan kepada Raka. Dia pun menangkap Raka dan memeluknya. Raka terkejut melihat wanita itu. Dia tidak percaya bahwa ada seorang dewi yang menyelamatkannya. Dia pun merasa nyaman di pelukan wanita itu. Dia melihat wajah wanita itu yang cantik dan bersinar. Dewi Matahari juga terpesona oleh Raka. Dia melihat Raka yang tampan dan berani. Dia pun jatuh cinta kepada Raka. Dia berkata kepada Raka, "Jangan takut. Aku akan melindungimu. Aku adalah Dewi Matahari. Aku menyukaimu. Maukah kamu menjadi suamiku?" Raka tidak bisa menjawab. Dia bingung dan bercampur aduk. Dia merasa beruntung, tetapi juga bersedih. Dia senang karena diselamatkan oleh Dewi Matahari, tetapi juga sedih karena harus meninggalkan desanya dan keluarganya. Dewi Matahari melihat keraguan Raka. Dia pun berkata lagi, "Aku tahu kamu masih memikirkan desamu dan keluargamu. Tetapi, kamu tidak bisa kembali ke sana. Raksasa itu pasti akan mencarimu dan membunuhmu.
Kamu hanya bisa hidup bersamaku di matahari. Aku akan membuatmu bahagia. Aku akan memberimu segala yang kamu inginkan. Raka akhirnya menyerah. Dia tidak punya pilihan lain. Dia pun menerima lamaran Dewi Matahari. Dia berkata, "Baiklah, aku bersedia menjadi suamimu. Aku berterima kasih karena kamu telah menyelamatkanku. Aku juga menyukaimu. Aku akan mencintaimu sepanjang hidupku." Dewi Matahari tersenyum dan mencium Raka. Mereka pun hidup bahagia di matahari. Mereka saling mencintai dan menghormati. Mereka juga memiliki anak-anak yang cantik dan tampan. Tetapi, meskipun Raka bahagia bersama Dewi Matahari, dia tetap merindukan desanya dan keluarganya. Dia sering menangis di malam hari. Dia berharap bisa melihat desanya dan keluarganya lagi. Dewi Matahari tahu perasaan Raka. Dia pun merasa kasihan kepada Raka. Dia pun memutuskan untuk memberi Raka kesempatan untuk melihat desanya dan keluarganya lagi. Dia berkata kepada Raka, "Sayang, aku tahu kamu merindukan desamu dan keluargamu. Aku ingin membuatmu senang. Aku akan memberimu kesempatan untuk melihat desamu dan keluargamu lagi. Tetapi, ada syaratnya. Kamu hanya boleh melihat mereka dari jauh. Kamu tidak boleh turun ke bumi. Kamu juga tidak boleh berbicara atau bersentuhan dengan mereka. Jika kamu melanggar syarat ini, kamu akan kehilangan aku dan anak-anak kita. Apakah kamu mengerti?" Raka mengerti syarat Dewi Matahari. Dia pun bersyukur dan berjanji tidak akan melanggar syarat itu. Dia berkata, "Terima kasih, sayang. Aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan untukku. Aku akan menuruti syaratmu. Aku hanya ingin melihat desaku dan keluargaku lagi. Aku tidak akan turun ke bumi. Aku juga tidak akan berbicara atau bersentuhan dengan mereka. Aku akan tetap setia padamu dan anak-anak kita." Dewi Matahari pun membawa Raka ke tepi matahari. Dia menunjukkan desa Raka yang terlihat kecil dari atas. Dia juga menunjukkan keluarga Raka yang sedang berkumpul di rumah. Raka melihat desa dan keluarganya. Dia pun menangis haru. Dia merasa senang dan sedih. Dia senang karena bisa melihat desa dan keluarganya lagi. Tetapi, dia juga sedih karena tidak bisa bertemu dengan mereka. Dia pun berteriak dari atas, "Ibu, bapak, adik, kakak, aku di sini. Aku hidup bahagia di matahari bersama Dewi Matahari. Aku mencintai kalian semua. Aku rindu kalian semua." Tetapi, suara Raka tidak terdengar oleh keluarganya. Mereka hanya melihat matahari yang bersinar terang. Mereka tidak tahu bahwa Raka ada di sana. Mereka pun melanjutkan hidup mereka tanpa tahu bahwa Raka ada di matahari. Mereka masih berduka dan meratapi kepergian Raka. Mereka mengira bahwa Raka sudah mati atau hilang. Raka pun merasa sedih dan bersalah. Dia ingin sekali bisa berbicara dan bersentuhan dengan keluarganya. Tetapi, dia tidak bisa melanggar janjinya kepada Dewi Matahari. Dia takut kehilangan Dewi Matahari dan anak-anaknya. Dewi Matahari melihat kesedihan Raka. Dia pun merasa iba dan sayang. Dia pun berkata kepada Raka, "Sayang, aku tahu kamu masih sedih. Aku ingin membuatmu lebih bahagia. Aku akan memberimu hadiah istimewa. Aku akan memberimu kekuatan untuk mengatur matahari. Kamu bisa membuat matahari terbit dan terbenam sesuka hatimu. Kamu juga bisa membuat matahari bersinar atau redup sesuai dengan perasaanmu. Apakah kamu suka dengan hadiahku?" Raka terkejut dan senang mendengar hadiah Dewi Matahari. Dia pun berterima kasih dan memeluk Dewi Matahari. Dia berkata, "Terima kasih, sayang. Aku sangat senang dengan hadiahmu. Aku akan menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Aku akan membuat matahari menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan bagi semua orang." Dewi Matahari pun tersenyum dan mencium Raka. Mereka pun hidup bahagia di matahari. Mereka saling mencintai dan menghormati. Mereka juga memiliki anak-anak yang cantik dan tampan. Raka pun mulai menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Dewi Matahari. Dia membuat matahari terbit dan terbenam sesuai dengan waktu yang tepat. Dia juga membuat matahari bersinar atau redup sesuai dengan cuaca dan suasana hati. Orang-orang di bumi pun merasakan perubahan yang terjadi pada matahari. Mereka melihat matahari yang lebih indah dan bermanfaat. Mereka merasakan panas yang nyaman dan cahaya yang cerah. Mereka juga melihat warna-warna yang menakjubkan saat matahari terbit dan terbenam. Orang-orang di bumi pun bersyukur dan mengagumi matahari. Mereka menganggap matahari sebagai dewa yang baik dan bijaksana. Mereka pun berdoa dan memuja matahari.
Mereka meminta berkah dan perlindungan dari matahari. Raka melihat orang-orang di bumi yang berdoa dan memuja matahari.